بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا لآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث وشارحها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: الفصل السادس. صحيح benar ya? الفصل السادس في صفة صوته صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. وكان صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ حيث لا يبلغه صوت غيره. فعن البراء رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في خدورهن. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر فقال للناس اجلسوا، فسمعه عبد الله بن رواحة وهو في بني غنم فجلس في مكانه. وقال عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله تعالى عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ففتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا. وعن أبي هانئ رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل عند الكعبة وأنا على عريشي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب اشتد غضبه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Faslus Sadis, bab ke-6, bab yang akan menyebutkan, meriwayatkan hadis-hadis tentang sautihi sallallahu alaihi wasallam, tentang terkait dengan suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suara Nabi itu juga diriwayatkan oleh para sahabat. Suara Nabi yang mereka sebutkan karena termasuk daripada hal-hal yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Semua yang berkaitan dengan Nabi itu pasti disebutkan, diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena mereka menganggap dan mereka berkeyakinan semua yang berkaitan dengan Nabi itu adalah agama.
semua yang berkaitan dengan Nabi adalah agama. Sayyiduna Anas beliau berkata, hadis mauquf, hadis yang diriwayatkan oleh atau diternisbatkan kepada Anas bin Malik. Beliau berkata, ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajhi. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi tersebut memiliki muka yang tampan, muka yang enak dilihat. Ya, karena memang mereka itu kan tugasnya akan ketemu terus sama umat manusia. Makanya Allah jadikan semua nabi mukanya hasanal wajhi. Jadi bukan hanya Nabi Yusuf yang tampan mukanya. Memang Nabi Yusuf Allah berikan kelebihan dalam ketampanan. Di hadis lain, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Nabi Yusuf, kata Nabi Muhammad, diberikan setengah ketampanan. Dia syatrul husni. Nabi Yusuf Allah berikan setengah ketampanan. Kalau Nabi Yusuf setengah, berarti yang sempurna tentu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf setengah. Nah bayangkan, kalau Nabi Yusuf setengah, Nabi Muhammad semuanya. Berarti betapa tampan muka Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Cuman mungkin ada yang bertanya, dan ini sudah sering juga kita ulang-ulang, kenapa ketampanan Nabi Yusuf sampai membuat perempuan yang melihatnya terlena, sedangkan ketampanan Nabi tidak ada riwayat satupun yang mengatakan, yang menceritakan ada perempuan yang sampai misalkan motong tangannya karena melihat Nabi, atau tergila-gila sama Nabi sampai berani menggoda Nabi Muhammad SAW. Jawabannya kata ulama, ketampanan padahal Nabi tampannya sempurna. Nabi Yusuf baru setengah. Zulaikha, bayangkan, Zulaikha itu kan kayak ibu angkat deh. Dari Nabi Yusuf masih kecil udah diasuh sama Zulaikha. Nabi Yusuf besar, tergila-gila Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Teman-teman Zulaikha yang menguyok istilahnya, menghina Zulaikha karena suka dengan anak angkatnya Yusuf. Akhirnya mereka ketika melihat Nabi Yusuf melukai tangan mereka tanpa mereka sadari, hilang kesadaran. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah ada cerita kayak gitu. Jawab sama ulama, ketampanan Nabi itu dibarengi dengan rahmat. Karena beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin, makanya tidak ada yang dibawa oleh Nabi kecuali baik dan enak untuk semua umat manusia. Sifat Nabi pun tidak membahayakan. Kemudian ketampanan Nabi dibarengi dengan jalal. Jadi al-jamal ma'al jalal. Al-jamal ma'al jalal. Ketampanan dibarengi dengan kewibawahan. Sehingga tidak ada yang berani menggoda dari perempuan, berani menggoda Nabi Muhammad SAW, seperti yang terjadi kepada Nabi Yusuf. Jadi al-jamal ma'al jalal, ketampanan dibarengi dengan kewibawahan, dan al-jamal ma'ar rahmah, ketampanan Nabi diselimuti dengan rahmat, kasih sayang, sehingga tidak menjadi fitnah untuk wanita yang ada di sekitar baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau lebih tampan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kata Nabi, tidaklah Anas bin Malik mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali Nabi tersebut tampan mukanya, hasanas saut, dan bagus suaranya. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan. Dan Nabi kalian, kata Anas ngomong ke tabi'in, Nabi kalian itu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bagus, paling tampan mukanya, dan paling bagus suaranya. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang yang terkenal dari Nabi bagus suaranya Nabi Dawud,
Nabi Daud itu kalau baca Zabur, semua dengeri bacaannya Nabi Daud. Bahkan apa namanya hewan-hewan, pepohonan, semua dengeri bacaan Zabur Nabi Daud karena suaranya bagus. Dan Nabi Muhammad SAW pernah menyamakan dari umat beliau, yaitu Qabilah Al-Ash'ariyin. Itu suaranya bagus-bagus seperti Nabi Daud. Qabilah Al-Ash'ariyin itu dari Yaman, hijrah ke Madinah. Ketuanya Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari ini nenek moyang dari Abul Hasan Al-Ash'ari, yang mengumpulkan kaidah-kaidah tauhid sehingga dinisbatkan kepada beliau akidah Al-Ash'ariyah. Abul Hasan Al-Ash'ari masih keturunan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka itu Nabi kasih satu komplek, Nabi kasih untuk kabilah Ash'ariyin tinggal di situ. Nabi kalau malam keliling lewati kompleknya kabilah Al-Ash'ariyin, senang dengar bacaan mereka dari dalam rumah. Bagus-bagus suaranya, kata Nabi. Mereka ini Allah berikan mazamir min mizmar Ali Dawud. Mereka ini Allah berikan suara mereka indah-indah seperti Allah berikan kepada Nabi Daud. Lemak didengar suara. Bukan artinya tapi orang yang tidak enak didengar suaranya, atau suaranya males, tidak boleh baca Al-Quran, tidak. Yang suara jadi kata Nabi, perbagusilah Al-Quran dengan suara kalian. Artinya ada iramanya. Tapi iramanya harus dengan biluhunil Arab, dengan irama Arab, bukan irama Jawa. Macam ada kan berapa tahun yang lalu baca Al-Quran dengan dengungan atau dengan nada lagu wayang istilahnya. Ini kan ngawur. Tapi maksudnya bukan yang tidak punya suara bagus tidak boleh baca Al-Quran, tidak, tetap baca Al-Quran. Bahkan sebagian ulama mengatakan takwilan hadis tersebut bukan perbagusi Al-Quran dengan suara kalian, tapi suara kalian perbagusilah dengan Al-Quran. Nah, jadi yang memiliki suara bagus itu jangan digunakan untuk maksiat. Kan sekarang kebalik, daripada anaknya jadi qori atau qoriah, mendingan jadi artis penyanyi, duitnya lebih banyak. Duitnya lebih banyak, tapi gara-gara nyanyinya orang maksiat. Na'udzubillah, penyebabnya itu dia. Jadi seorang nabi yang diutus oleh Allah pasti mukanya tampan dan suaranya bagus. Dan nabi kalian, kata Anas, adalah yang paling tampan mukanya dan paling bagus suaranya. Diriwayatkan oleh ulama bahwasannya suara Nabi itu sangat lantang sekali. Diriwayatkan beliau itu kalau baca Al-Quran di Ka'bah, kalau baca Quran di rumah, kedengeran sampai ke Ka'bah. Kedengeran sampai ke Ka'bah. Lantang suara Nabi Muhammad SAW. Rumah Nabi itu kalau antum masih yang pernah haji atau umrah masih ingat, kalau kita selesai sa'i dan mau langsung keluar, tidak mau kembali lagi ke dalam Ka'bah, mau langsung keluar dari Marwah, keluar nanti ada toilet. Nah, toilet itu depannya rumah Siti Khadijah bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi masih di pelataran Masjidil Haram. Rumah wong dulu itu kan nempel. Bahkan saat Mas'a dulu tahun 2000-an saja, di tempat sa'i itu masih pasang. Sa'i tempat sofa marwah.
Itu sekarang udah masuk ke masjid. Dulu di luar masjid, pasar. Sayyid Alawi, abah ayah dari Sayyid Muhammad, Abu ya Sayyid Muhammad, itu rumahnya di situ masih dulu. Masih punya rumah di situ, dekat sa'i, tempat sa'i. Jadi orang dulu itu kalau habis tawaf mau ke tempat sa'i, kayak keluar dari masjid. Itu dari masjid, melewati pasar, melewati bedeng-bedeng, melewati ruko-ruko kecil, baru ke tempat sa'i. Kalau sekarang udah kan dibeli semua, diratakan, masuk masjid semua. Sa'i pun sekarang tempat sa'i masuk masjid. Tempat sa'i masuk masjid. Dulu itu sholat di semua orang sholat kan Masjidil Haram yang bangun pertama kali Sayyidina Umar. Dulu tidak ada masjid, maksudnya bentuk bangunan masjid tidak ada. Dulu ya cuma Ka'bah. Ka'bah dikelilingi rumah masyarakat, kemudian tempat sa'i ya, antara bukit Sofa ke bukit Marwah. Tidak ada bangunan masjid. Bangunan, makanya Allah katakan la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang pertama kali dibangun dalam ketakwaan. Masjid apa? Dalam agama Islam, Masjid Kuba yang ada di kota Madinah. Masjid Kuba. Habis Masjid Kuba, baru Masjid Nabawi. Masjid Nabi Muhammad SAW. Di zaman Sayyidina Umar, baru Sayyidina Umar membangun masjid di sekeliling Ka'bah. Itu mulai direnovasi, dibagusi sampai terakhir di zaman Daulah Utsmaniyah dibagusi, masuk tahun kurang lebih tahun 2011 Al-Fajir pas pertama kali nyampe ke Mekah itu masih masjidnya bentuk bangunannya bangunan Daulah Utsmaniyah, belum ada AC, belum, masjidnya itu terbuka masih pelong, masih bangunan lampu, belum ada AC, belum lampunya masih banyak yang kuning, lampu bagus tapi kuning. Kalau antum lihat rekaman Nabi Muhammad Alawi masih ngajar di Masjidil Haram, nah itulah bentuknya. Masih ngajar, beliau dulu punya halakoh majlis ilmu di Masjidil Haram. Di bab, nama babnya bab Babul Fatah namanya. Di situ, nah itu masih bangunan Daulah Utsmaniyah. Tahun 2010-2011 atau tahun 2000 udah mulai ini apa? Di masa kerajaan Malik Salman baru diubah total, hanya disisakan beberapa bagian bekas bangunan Utsmaniyah. Sekarang yang untuk dia itu bangunan baru tahun 2013-14 lah. Sampai sekarang masih banyak bangunan. Jadi Masjidil Haram itu pertama kali dibangun oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya maksud dari Masjidil Haram di dalam Al-Quran itu adalah tanah haram. Maksudnya adalah tanah haram. Di dalam Al-Quran kalimat ada Masjidil Haram itu maksudnya tanah haram. Bukan maksudnya Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram adanya baru. Ya, cuman sholat orang, Nabi sholat depan Ka'bah, sholat di Ka'bah kan kiblat, sholat depan kiblat langsung. Bentuk bangunan masjid baru ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi kita balik lagi ke masalah kita, ke kajian kita, bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu memiliki rumah dekat dengan Marwah, dekat dengan Bukit Marwah. Lumayan kalau tarik lurus itu ya, ratusan meter juga masih dari rumah Nabi sampai ke Ka'bah. Nah, Nabi baca Quran malam-malam di rumah itu kedengeran sampai ke Ka'bah. Tidak pakai mikrofon, udah mikrofon ini kan ganti sama Nabi. Baru adanya kedengeran saking kuatnya, atau ini termasuk mukjizat sudah, termasuk mukjizat yang terletak di suara Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di Madinah juga begitu. Ya, bahwasanya beliau kalau baca Quran kedengaran kemana-mana. Dan orang semua senang mendengar. Siapa yang tidak senang dengar suara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana sautu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam yablughuhu yablughu haitsu la yablughu sautu ghairihi. Suara Nabi itu bisa tembus jauh yang tidak bisa ditembus oleh suara orang biasa. Dari Barak beliau meriwayatkan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan khutbah atau nasihat untuk kami. Hatta asma'al awatiqa fi khudurihim. Nabi nasihati kami ini sampai-sampai awatik. Awatik itu jamak dari atik. Atik itu artinya perempuan yang masih perawan. Perempuan yang masih perawan. Khudurihim, apa arti khudurihim? Khudur itu jamak dari khidir. Bukan Nabi Khidir, pakai dal, bukan khidir, khidir. Apa arti khidir? Khidir itu artinya adalah kamar khusus untuk para perawan. Jadi istilahnya bagian terdalam dari rumah. Itu namanya khidir. Dulu termasuk adat orang Arab, perempuan yang perawan itu aib. Tidak boleh duduk dengan perempuan yang sudah menikah. Ini termasuk adat orang Arab. Jadi kalau kumpul nih, misalkan di sini laki-laki, ya, ruangan sebelah perempuan yang sudah menikah, ruangan berikutnya baru perempuan yang belum menikah, yang masih perawan. Itu namanya khidir. Nah, jadi kamar atau ruangan khusus untuk mereka namanya khidir. Namanya khidir. Jadi ruangan di dalam ruangan. Istilah begitu. Ruangan di dalam ruangan. Ruangan yang paling ujung, paling dalam dari ruangan yang paling depan. Namanya khidir. Nah, kata sahabat Bara, perempuan awatik yang di situ saja itu dengar suara Nabi dari masjid. Nabi nasihatnya kan di masjid. Kedengaran sampai ke ruangan paling dalam. Bukan, makanya beliau tidak katakan sampai ke rumah kami kedengaran. Tidak. Karena kalau ke rumah mungkin ruangan depan cuma. Bukan sampai misalkan kamar kami. Tidak. Mungkin kamarnya di ruangan kedua. Ruangan yang paling ujung dari rumah kami, paling dalam, itu dengar nasihat Nabi dari masjid. Saking kuatnya suara baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lantang. Dan ini termasuk min jinsil mu'jizat, termasuk dari bagian mukjizat yang dimiliki oleh sautun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqalat Aisyah, Siti Aisyah meriwayatkan, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati 'alal mimbar. Nabi duduk hari Jumat di atas mimbar. Faqala lin-nasi ijlisu. Kemudian Nabi mengatakan kepada yang hadir, ya, duduk. Fasami'ahu Abdullah bin Rawaha wa huwa fi bani Ghanmin. Fajalasa fi makani. Nabi di masjid, di atas mimbar. Ngomong ke yang hadir di masjid, ayo duduk. Abdullah bin Rawaha ada di Bani Ghanmin, jauh dari masjid. Kedengeran suara itu. Akhirnya dia duduk di tempat. Padahal perintah Nabi itu kan untuk yang di masjid. Duduk, kata Nabi. Nah, Abdullah bin Rawaha dengar. Akhirnya karena untuk menjalankan perintah Nabi, ya beliau duduk. Padahal dia di Bani Ghanmin. Artinya di Bani Ghanmin itu, Madinah itu kan tidak satu kabilah, ya, dari Aus misalkan. Aus itu nenek moyang mereka. Cuma nanti dari Aus ini ada kabilah ini, ada kabilah ini, ada Bani ini, ada Bani. Seperti Quraisy nenek moyang mereka. Tapi dari Quraisy ada Bani Hashim, ada Bani Makhzum, ada Bani Umayyah,
ada Bani Jumah. Ini kan ada Bani Adi, ada Bani Taim. Sayyidina Abu Bakar dari Bani Taim, Sayyidina Umar dari Bani Adi, Sayyidina Utsman dari Bani Umayyah, Sayyidina Ali dari Bani Hashim, seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, Bani-Bani ini artinya istilahnya Bani ini nisbat ke kakek yang terdekat lah. Quraisy itu pucuknya lagi. Nah, seperti di Madinah ada Aus, ada Khazraj. Aus, Khazraj, kabilah dua kubu kabilah yang besar. Nah, tapi tidak semua tidak satu. Semua Aus. Dakatik Madinah ada Bani Ghanam, ada Bani Najjar, ya kan? Ada Bani Najjar, ada Bani Sulaim, ada Bani apa lagi di Madinah? Ada Bani Amr bin Auf. Banyak. Bani-bani itu di Madinah juga banyak sahabat yang tinggal di kota Madinah atau Al-Ansar dari Aus dan Khazraj. Cuman kalau di orang luar yang nanya misalkan, dari mana kamu? Dari Aus. Mereka disebutkan ke kakek mereka yang paling atas dan yang paling terkenal. Seperti orang Mekah. Dari mana kamu? Dari Quraisy. Kalau yang itu nanya lagi, Quraisynya dari mana? Nah, baru dari Bani Hashim. Dari Bani ini. Nah, itu. Tapi kalau yang nanya dari luar, mereka sebutkan yang paling terkenal Quraisy. Kurang lebih seperti itu. Nah, Bani Ghanmi tempatnya sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha, syairun Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk penyair Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lagi di Bani Ghanam. Dengar suara Nabi. Nabi di masjid. Kedengaran langsung duduk. Karena mengikuti perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa fi makanih. Dia duduk di tempat dia lagi berada karena suara Nabi sampai kepadanya. وقال عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله تعالى عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ففتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا. Nabi sama khutbah di Mina lagi haji. Tentu kalau Mina berarti lagi haji kan. Haji Hajatul Wada. Yang hadir itu lebih dari 10.000 sahabat yang hadir haji bersama Nabi Muhammad SAW. Lebih, afwan, bukan 10.000 itu Nabi Fathu Mekah. Nabi Fathu Mekah tahun 8 Hijriah ketika Nabi mensucikan kota Mekah, jumlah pasukan Nabi 10.000 keluar dari kota Madinah. Dari wong Mekah akhirnya habis itu ada peperangan Hunain. Dari wong Mekah keluar 2.000. Pas haji 100.000 yang bersama Nabi Muhammad SAW yang ikut haji. Karena di tahun 9 Fathu Mekah itu kan tahun 8 bulan Ramadan. Sudah tinggal 3 bulan lagi. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Habis tahun 8. Masuk tahun 9 Hijriah. Tahun 9 itu banyak sekali yang masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah Mekah berhasil Nabi sucikan, mulai semua kabilah yang tadinya cuma nonton yakin, yang benar ini Muhammad. Kalau mereka selama ini tidak galak melok-melok, yang ribut ini sama-sama Quraisy, sama-sama orang Mekah, sama-sama penduduk Baitullah Al-Haram. Ya. Alasan cuma masih ada baiknya iman juga akan jadi sahabat. Tentu tapi yang mulia yang iman duluan. Allah katakan di Al-Quran, la yastawi man anfaqa min qabl fathi wa qatal. Tak sama kata Allah, wong yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah dan yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Cuman masih baik karena jadi sahabat juga ujung-ujungnya. Mereka ini tidak mau ikut-ikut galak musuhi Nabi. Rata-rata seperti itu, tidak mau musuhi Nabi, juga tidak mau dukung Nabi. Mereka nonton, lihat siapa yang menang. Ini kan sama-sama orang Mekah.
Berarti kalau yang menang itulah yang didukung atau yang dibenarkan sama Allah, sama yang punya Ka'bah istilahnya itu. Ketika Nabi berhasil merebut kota suci Mekah, mereka yakin, oh berarti yang benar Muhammad. Betul Muhammad adalah Nabi dan dia muayyad min indillah, disupport, memang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ceritakan di surat Idza Jaa Nasrullah, kamu akan melihat mulai banyak orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Makanya tahun 9 Hijriah dinamakan Amul Wufud. Tahun Nabi banyak menerima utusan dari kabilah ini, utusan dari sini, dari Bahrain, dari sini datang ke apa utusan ini untuk membaiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi dari Yaman, dari Najd, Najd itu di Riyadh sekarang, Riyadh ke Madinah, sekarang kalau naik mobil belasan jam, datang semua untuk membaiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 9. Tahun 9 kemudian berarti hampir ke tahun 10 musim haji, 2 tahun kan. Dari awal tahun 9 sampai ke Dzulhijjah tahun 10, hampir 2 tahun. Jumlah muslimin 100.000 yang haji bersama, yang haji. Mungkin yang udah haji juga banyak kan begitu. Yang haji 100.000. Makanya ulama mengatakan termasuk al-ahwat, lebih jaga-jaga, kita tidak pastikan berapa jumlah sahabat. Kalau yang haji waktu itu 100.000, tidak semuanya kecatat. Jumlah sahabat yang dicatat banyak, bukan artinya tak kati yang dicatat. Imam Ibn Hajar itu punya kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, lebih dari 10 jilid biografi sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang beliau bagi 3, yang sahabat yang disepakati, ada sahabat yang khilaf, ada yang masih kecil ketika Nabi wafat. Jadi beberapa bab oleh beliau. Banyak, cuman apa namanya? Untuk kita pastikan jumlah sahabat sekian, lebih baik jangan. Karena tidak semua sahabat diketahui oleh ulama sejarah atau ulama hadis. Karena definisi sahabat kan yang mukmin iman dengan Nabi, ketemu Nabi di hayat Nabi, kehidupan dunia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik Nabi melihatnya atau cuma dia yang melihat Nabi, atau cuma Nabi yang melihat dia, satu kali cukup, meninggal Muslim, sahabat. Gampangnya definisi sahabat itu, sesimpel itu. Makanya setiap yang lihat Nabi sahabat. Yang pasti dicatat sahabat yang meriwayatkan hadis, tapi tidak semua sahabat meriwayatkan hadis. Yang ketemu sama Nabi sekali, kadang tidak meriwayatkan hadis. Kadang ada satu sahabat yang cuma satu perawi, cuma satu meriwayatkan hadis. Imam Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi di akhir-akhir beliau menyebutkan satu sahabat, misalkan ini sahabat cuma meriwayatkan satu hadis, ada. Ini sahabat cuma meriwayatkan 2 hadis, ada. Karena cuma itu yang dia dengar dan dia riwayatkan kepada generasi berikutnya. Artinya yang haji bersama Nabi pada saat itu lebih dari 100.000. Nabi khutbah di Arafah, Nabi khutbah di Mina, Nabi khutbah. Khutbah Nabi itu didengar oleh semua yang hadir. Kita kalau 100.000, ini kalau ada tukang bangunan mungkin tahu ini. Berapa itu? Berapa hektar butuh untuk menampung orang 100.000. Kan gitu. Dan ada rapat-rapat istilahnya. Mereka bawa kuda mereka bawa onta mereka, kan ikut semua itu nimbrung di situ. Jadi berapa luas Nabi khutbah, semuanya dengar. Di Mina, kata Abdurrahman bin Mu'ad, kami dengar suara Nabi sampai ke kemah-kemah Nabi. Jadi mereka itu kan banyak. Nabi dudukin mereka ya di kemah. Nabi khutbah ya mereka ada yang di dalam kemah, ada yang duduk. Semua dengar khutbah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak terjadi kecuali untuk Nabi. Mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, subhanallah, ini kajian kemarin malam minggu kita bahas juga. Di khasais Nabi Muhammad SAW, ini kelebihan khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu,
dulu sebelum ada mikrofon ini, kalau di majelis ilmu atau majelis tahdis, majelis periwayatan hadis, kan yang hadir juga kadang satu guru yang hadir, Imam Malik, kalau yang hadir ribuan. Fudail bin Iyad diriwayatkan beliau kalau lagi buka majelis riwayat hadis yang hadir pernah 40.000. Artinya banyak kan? 40.000 zaman Fudail bin Iyad, abad ketiga, abad ya beliau tuh abad ketiga atau abad kedua, abad ketiga kuat. Cuman yang hadir, dan yang hadir semuanya semangat untuk mendengarkan hadis dari beliau. Bagaimana yang belakang kali-kali dengar suara beliau? Paling dengar berapa ratus wong. Nah, makanya ada bahasanya mumli. Mumli itu jadi Fudail bin Iyad misalkan milih murid-muridnya yang sudah paham, sudah hafal betul hadis yang akan dia riwayatkan. Murid-muridnya ini tugasnya mumli itu kayak mubalik, nyampaikan ke yang belakang hadis yang barusan diriwayatkan oleh Fudail. Jadi misalkan begini, ini di kitab hadis disebutkan di Tarjim Burawi disebutkan misalkan Fudail bin Iyad suaranya cuma cukup sampai ke 1.000 orang atau 500 orang lah. Suara Fudail cukup didengar sama 10 barisan pertama. Sab 10 pertama. Udah. Berarti Fudail cuma meriwayatkan atau beliau suaranya sampai ke 10 barisan pertama. Di barisan ke-10 nanti diri murid beliau yang pertama bisa tegak. Di barisan 10. Suara dia ini misalkan bisa sampai 10 barisan lagi. Berarti dari 11 sampai sop yang ke-20. Nanti di sop 20 ya, itu ada murid satu lagi. Untuk apa? Untuk mendengarkan, untuk menyampaikan riwayat hadis tadi yang dibacakan oleh gurunya Fudail ke sab barisan 21 sampai 30. Nah, itu paham ya? Jadi Fudail pertama kali atau Fudail hadisnya qala Nabi SAW innamal a'malu binniyat sampai akhir selesai diam Fudail. Yang di barisan 10 muridnya yang tegak itu nyampe ke sanadnya sama. Yang tadi barusan disampaikan oleh Fudail diulangi agar yang barisan 11 sampai barisan 20 dengarkan dengar apa tadi yang disampaikan oleh Fudail. Setelah yang pertama itu kan berarti yang baris 10. Habis itu yang di baris 20 nyampaikan ngulangi lagi tadi yang disampaikan oleh Fudail untuk barisan 21 sampai 30 untuk sampai ke baris 30 ke sab 30. Di sab 30 ada lagi misalkan untuk sampai ke sab kadang sampai 10 mumli. Saking raminya yang hadir. Butuh 10 mubalik. 10 murid untuk menyampaikan ke hadirin yang di bagian belakang apa hadis yang barusan diriwayatkan oleh gurunya. Nah, itu cara ulama dulu ngeriwayatkan hadis kalau majelis mereka yang hadir ribuan. Begitu ya. Karena mereka bukan nabi. Kalau Nabi Muhammad tidak perlu begitu. Tidak ada di zaman Nabi. Nabi khutbah langsung semua yang di ujung kedengeran. Padahal jumlah yang hadir 100.000 lebih. Tapi sampai yang di ujung pun dengar suara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini khususian untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ummi Hani radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, "Kunna nasma'u qira'atan Nabi." Kami mendengar bacaan Nabi fi jawfil lail indal Ka'bah. Di tengah malam Nabi lagi di Ka'bah, Nabi baca, "Wa ana ala arishi." Aku kata Ummu Hani lagi di atas kasurku, lagi nak tidur atau lagi tidur kedengaran suara Nabi lagi baca Quran di depan Ka'bah. Makanya diriwayatkan karena kufar yatasamaruna qira'atan Nabi. Orang kafir itu kadang diam-diam begadang untuk dengarkan bacaan Nabi. Bayangkan, yang baca suaranya paling bagus. Paling bagus semua makhluk yang pernah Allah ciptakan suara Nabi. Yang dibaca Al-Quran, mereka ahli balaghah semua, sastrawan semua. Dan mereka tertarik dengan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang baca suaranya bagus. Ya kita kalau dengan Korea sekarang, tidak ngerti bacanya geleng-geleng baik itu.
Artinya kita menikmati, padahal udah tahu apa artinya. Kadang Allah itu lagi dibahas dengan aku, misalnya yang dibaca, tak tahu dia apa yang dibaca. Pokoknya nyaut deh, pokoknya ikut goyang, ikut geleng-geleng, nikmat. Yang baca bagus, yang dibaca Al-Quran. Nah, ini bayangkan yang baca suaranya paling bagus dan yang dibaca Al-Quran, yang dengar ngerti, paham, bukan hanya tahu arti tapi paham sastra, balaghah, mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi musyrikin Makkah itu diam-diam. Mereka malu kalau siang-siang gengsi dengan suara Nabi. Mereka diam-diam. Jangankan Nabi, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu punya kayak teras, sama beliau dijadikan macam musola di depan rumah di Mekah. Di situ beliau sholat malam, baca Quran. Dimarahi wong musyrikin Mekah, protes ke Abu Bakar. Kau oleh ibadah di rumah be. Kenapa? Kau nganggu wong sini. Bukan nganggu mereka terusik. Abu Jahal dulu takut yang dengar itu muslim kan kaget. Karena mereka tertarik dengar bacaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu bacaan Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana dengan bacaan Nabi Muhammad SAW? Jadi mereka itu kayak Allah di dalam Al-Quran katakan apa? Eh, di awal surat Baqarah, summun bukmun umyun fahum la yubsirun. Mereka kata Allah ayatnya meletakkan semua anamilahum fi adanihim, semua jari mereka itu mereka masukkan ke telinga mereka agar apa? Agar tidak mendengarkan Al-Quran. Ini majaz, perumpamaan. Tidak mungkin kan semua tangan bisa dimasukkan ke lubang telinga. Tidak mungkin. Orang kalau mau nutupi telinganya agar tidak mendengarkan suatu, kan satu jari cuma. Ya kan? Satu jari. Tapi Allah di Al-Quran ngomong bukan satu jari, lima-limanya dimasukkan. Ini perumpamaan. Saking mereka tidak mau mendengar apa yang dibaca oleh Nabi, umpama telinga mereka bisa masuk 5 jari, mereka masukkan semua 5 jari. Saking mereka tidak mau dengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah izinkan Nabi untuk damai dengan orang kafir dhimmi. Kenapa? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka di surat Taubah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau dari orang musyrik ada yang minta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, artinya mau beraliansi, mau damai, istilah lain kafir dhimmi, terima kata Allah. Apa tujuannya? Satu, hatta yasma'a kalam Allah, agar mereka mendengar wahyu Allah. Kalau mereka dengar, insya Allah selagi tidak ada kesombongan dalam hati, insya Allah cepat masuk Islam. Itu. Jadi mereka itu masalahnya, ini Allah turunkan ayat yang di surat Baqarah tadi untuk Abu Jahal geruk. Mereka tidak mau dengar, takut, takut terbawa, takut ikut Nabi Muhammad, takut. Makanya jadi mereka kalau pagi gengsi, kalau malam diam-diam, diam-diam kan ketemu kalau kita sengaja, mulai ya bohong-bohongan. Diriwayatkan itu kan tadi yang baca Nabi Muhammad, yang dibaca Al-Quran. Nah, jadi kata Siti Ummu Hani ini saudarinya Sayyidina Ali. Beliau putri Abu Talib. Jadi sepupu Nabi Muhammad SAW. Nabi di Ka'bah, aku di rumah dengar bacaan Nabi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ishtadda ghadabuhu wa ala sawtuhu ka'annahu mundiru jaysh yaqul sabbahakum wa massakum. Nabi kalau khutbah beliau seperti panglima perang. Suaranya itu keras dan lantang seperti panglima perang yang sedang istilahnya menakut-nakuti pasukannya, memberikan semangat pasukannya. Itu Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa mukjizat suara yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk mukjizat khususiyah
kelebihan yang Allah berikan untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Insyaallah bab selanjutnya itu bab fi ghadabi, bab bagaimana kalau Nabi lagi murka. Kita kaji di pertemuan yang mendatang. Ya, mudah-mudahan ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.